بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وانفض علينا من نفحته وأسراره وبركاته آمين. وهو dan bermula dia الربا bai'u ahadin naqdaini, menjual salah satu dari an-naqdain. An-naqdain itu emas dan perak, bil akhari dengan yang lainnya. Yang dimaksud emas dengan emas, atau emas dengan perak, atau perak dengan perak. Nasi'atan, secara nasi'ah, yaitu ditempokkan. Dari salah satu kedua belah pihak, si penjual atau si pembeli. Terjadi riba dengan sebab ditempokkan, terjadi riba. Namanya riba apa? Nasi'ah. Punya emas 10 gram, bentuknya cincin, mau dirubah menjadi apa? Kalung misalkan. Dibawalah itu emas cincin ke toko emas Haji Murdani. Itu Haji Murdani. Kemudian apa? Dibarter, ditukar. Sini 10, situ 10. Oke, sama kata dia, enggak masalah. Sini 10, situ 10. 10 gram, 10 gram. Tetapi dari kita kontan, kasih ini barangnya. Dari dia ditempokkan besok. Jangan kata besok, kata dia 2 jam ke depan, tunggu dulu ya. Sini barang kamu. Kata dia, kita serahkan, lalu kita nunggu. Tidak kontan, saling serah terima. Dari salah satu pihak menunggu, baik dari dia atau dari kita. Terjadi riba. Namanya riba apa? Nasi'ah. Riba apa namanya? Nasi'ah. Au bi ghairi taqabudin, atau dengan tanpa saling serah terima. Bikin akad. Si pihak, si pembeli dan si penjual bikin akad, tetapi tidak saling serah terima dari kedua belah pihak sekaligus. Bikin akad doang. Kemudian apa? Setelah itu keduanya apa? Saling menyerahkannya besok misalkan. Ini juga riba. Namanya riba al-yadi. Riba apa? Al-yadi. Terjadi riba juga itu. Riba apa namanya? Al-yad. Ngerti-ngerti? Satu tadi riba apa? Nasi'ah. Yang kedua apa? Riba al-yad. Lanjut. Nanti kita jelaskan lagi. Au bijinsihi, atau dengan jenisnya. Kadzalika, demikian pula. Terjadi riba sesama jenis, emas dengan emas, emas dengan emas. Apabila di dalam akadnya ada tempo, atau tidak saling serah terima, atau ada kelebihan dari salah satu pihak dalam satu jenis ini. Au mutafadilan, atau mutafadilan, berlebih dari salah satu pihak pada timbangannya.
disebut dengan riba al-fadl. Misalkan 10 gram dari kita, lalu dari toko emas diberi 9 gram. Kontan, langsung, tidak ada nasiah, tidak ada tempo. Terjadi riba. Namanya riba apa? Al-fadl. Riba al-fadl. Al-fadl itu adanya kelebihan dari salah satu pihak. Kesimpulannya begini, terkait emas dan perak. Apabila satu jenis seperti emas dengan emas dibarter, diperjualbelikan atau dibarter, atau perak dengan perak, maka supaya terhindar daripada riba, syaratnya 3. Syaratnya berapa? 3. Satu apa? Tidak ada tempo. Satu apa? Tidak ada tempo. Yang kedua apa? At-taqabud qabla al-iftiraq, saling serah terima sebelum berpisah dari kedua belah pihak. Yang ketiga apa? Tidak ada kelebihan timbangan dari salah satu pihak. Ulang lagi. Kalau emas dengan emas atau perak dengan perak dibarter supaya tidak terjadi riba, maka syaratnya berapa? 3. Satu apa? Tidak ada tempo. Tidak ada tempo. Yang kedua apa? Saling serah terima sebelum berpisah. Yang ketiga apa? Sama timbangannya, tidak ada kelebihan pada salah satu pihak. Tamasul. Nah, jelas. Kemudian apabila beda jenis seperti emas dibarter dengan perak, maka syaratnya 2. Syaratnya berapa? 2. Satu apa? Satu, tidak ada tempo. Tidak ada tempo. Yang kedua apa? Serah terima sebelum berpisah. At-taqabud qabla al-iftiraq, saling serah terima sebelum berpisah. Syaratnya 2. Kalau lain jenis. Dah, jelas ya? Udah gitu doang tuh. Nah, jadi riba berlaku pada an-naqdain, emas dan perak. Dapat terjadi riba nasi'ah, dapat terjadi di dalamnya riba al-yad, dapat terjadi di dalamnya riba apa? Al-fadl, riba al-fadl. Lanjut. Wal mat'umati, dan pada makanan-makanan. Bai'ul mat'umat, dan pada makanan-makanan. Ba'dhiha. Kasrain. Bai'ul mat'umat dia atau ke depan ini. Bai'il ahadin naqdain. Bai'il mat'umati. Wal mat'umati, dan pada makanan-makanan. Ba'dhiha, sebagiannya al-mat'umat bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Kadzalika, demikian pula terjadi riba. Nah, seperti apa? Beras dibarter dengan beras satu jenis, itu namanya apa? Satu jenis. Boleh. Syaratnya berapa? 3. Syaratnya berapa? 3. Satu apa? Tidak ada tempo. Kedua apa? Saling serah terima. Ketiga, tidak ada kelebihan dari salah satu pihak. Artinya timbangannya harus sama. Begitu. Beras dengan beras satu jenis, maka berarti apa? Syaratnya 3. Nah, kalau beda jenis, misalkan gandum dengan beras, beda jenisnya, maka berarti syaratnya berapa? 2. Yaitu apa? Tidak ada tempo dan saling serah terima.
Udah selesai, riba segitu doang. Dan ada lagi satu riba. Nah, yang satu ini justru yang populer, turun temurun sampai sekarang, yaitu apa namanya, riba al-qard, al-qard, al-qardi, ya, riba al-qard, riba piutang, riba karena adanya apa, ikatan hutang, menarik manfaat dari karena sebab adanya hutang. Nah, ini disebut dengan riba al-qard. Manfaatnya bisa apapun, bisa dalam bentuk uang misalkan. Misalkan si A butuh uang untuk modal, lalu minjemlah misalkan ke saya 10 juta, minjam. Kemudian saya bilang gini, baik, saya pinjamkan 10 juta. Tapi kamu harus mengembalikan jadi 12 juta. Masuk ke dalam akad nih syarat tersebut. Syarat kelebihannya ini masuk ke dalam akad. Terjadi riba. Ini namanya riba apa? Al-qard. Riba al-qard. Atau saya mengambil manfaat lain dari pinjaman tersebut tidak dalam bentuk utang. Tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk manfaat lain. Misalkan apa? Misalkan oleh karena dia misalkan modalnya itu untuk misalkan jualan nasi uduk, modal yang dia pinjam dari saya. Kemudian saya pinjamkan dan saya membuat syarat. Boleh, saya pinjamkan uang 10 juta. Tapi syaratnya tiap pagi saya makan gratis tempat kamu, nasi uduk. Misalkan gitu. Terjadi riba. Namanya riba apa? Al-qard. Riba al-qard. Nah, itu dia, untuk riba segitu. Nah, gambarannya atau bentuknya nanti bisa sangat banyak, terutama terkait riba al-qard ini. Kesimpulannya, apabila ada manfaat yang diambil dengan sebab adanya piutang tersebut, maka di situ terjadi riba. Namanya riba apa? Al-qard. Dipaham ya? Misalkan minjam duit ke bank, kemudian apa? Ada bunga yang harus dikembalikan dalam pinjaman tersebut, sekian persen, riba. Riba ya? Haram, dosa besar. Walaupun sama-sama ridho. Ada sebagian orang mengatakan saya ikhlas dengan kelebihan tersebut yang harus saya bayarkan, tidak mengapa, nggak ada masalah, saya kasih sama dia. Tetap hukumnya haram, tidak kemudian menjadi apa? Menjadi halal, dosa besar. Ya, kalau bentuk pinjaman apapun bentuknya, ke pihak bank, ke pihak perorangan, pinjol, sekarang kan lagi ngetren tuh pinjaman online. Itu ada kelebihan nggak yang harus dikembalikan? Riba. Kesimpulannya begitu. Kaidah para ulama kita mengatakan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat darinya, dari pinjaman tersebut, apapun bentuk manfaat itu, maka itulah riba, haram. Jadi jangan dikata saya ikhlas nggak apa-apa ngasih, kelebihannya itu tetap hukumnya haram. Orang berbuat zina sama-sama ikhlas kagak? Apa kemudian gara-gara ikhlas jadi halal? Lah kagak. Loh, apa dah ikhlas banget lo pada pengen sih. Itu. Apa kemudian jadi halal itu berzina? Nah, dosa besar. Persis begitu dengan riba. Walaupun misalkan
pihak si peminjam mengatakan saya ikhlas harus mengembalikan kelebihan itu, tetap hukumnya haram, dosa besar. Itu riba, namanya riba al-qard. Disebut riba apa? Al-qard, riba al-qard. Tambahan sedikit, cuman ini sebenarnya masuk bab pergadaian, tapi sama, ini juga ada bagian yang harus dihindari, yaitu ketika kita minjam uang lalu kita menggadaikan barang, maka barang tersebut tidak boleh diambil manfaatnya oleh pihak si pemberi pinjaman. Paham nih? Ya motor termasuk, misalkan kita butuh uang, kemudian saya minjam uang pada seseorang, kemudian saya apa? Jaminkan motor saya. Rohan namanya, pergadaian. Saya jaminkan motor saya, kemudian saya dapat uang. Motor saya tidak boleh dimanfaatkan oleh dia. Nggak boleh. Karena itu barang jaminan. Nah, kapan nanti jatuh tempo ketika saya harus bayar utang saya, ternyata saya misalkan tidak mampu membayar, maka motor tersebut boleh dijual dan saya mengambil hak saya, yang sisa dari motor tersebut setelah saya membayar hutang pada dia. Begitu tujuannya itu. Nah, jadi si pemberi pinjaman tidak boleh apa? Memanfaatkan motor tersebut, pakai ngojek dia sampai lecet-lecet. Itu waduh, rusak. Motor gadean rusak ya. Enggak boleh seperti itu. Ya namanya ngambil manfaat. Ngambil manfaat namanya dari pinjaman tersebut. Itu namanya ngambil manfaat, itu dia yang dimaksud. Iya, masuk di dalam akad, itu jelas sudah masuk dalam akad, adanya syarat mengambil manfaat karena adanya piutang tersebut. Itu dia kategorinya riba, termasuk masuk dalam kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Ambil manfaat dia namanya. Lanjut. Banyak contohnya terkait bentuk-bentuk riba. Kesimpulannya terkait riba al-qard, yang paling banyak terjadi adalah macam riba al-qard. Walaupun juga yang tiga tadi dapat terjadi dalam beberapa keadaan. Itu tadi apa? Riba nasi'ah, riba al-yad, sama riba al-fadl. Tetapi yang paling banyak terjadi adalah riba al-qard. Bahkan beberapa sekolah, ini hati-hati dengan beberapa sekolah ini. Masa ada sekolah ketika ada keterlambatan pembayaran siswa, misalkan per bulan harus dibayar berapa? Di tanggal berapa? Paling lambat tanggal 10. Lalu terlambat. Begitu terlambat kena penalti, istilahnya gitu tuh. Kena penalti itu. Ini sekolah model apa begitu itu? Kayak leasing, kayak leasing udah. Kayak leasing itu. Kagak boleh begitu itu. Kagak boleh itu gitu. Masuk dalam akad lagi. Ntar kalau bapak terlambat lewat dari tanggal 10 belum bayar juga, sekolah anak bapak ini nanti kena cas setiap hari, kena sekian ribu.
Si ini ceritanya mau jadi bank apa sekolah? Kagak beres tuh gitu itu. Di beberapa sekolah begitu. Bahkan lebih parah lagi di beberapa yayasan atau bahkan pondok pesantren. Ini mah ada yang cerita sama saya pondok pesantren modelnya gitu. Kata saya bagaimana ceritanya ini? Pondok pesantren ngajarin riba, kagak meraktekin riba, iya. Ya Allah, itu akibat kebanyakan sekolah sekarang itu komersil gitu jadinya. Apa juga diduitin, masya Allah. Kagak boleh gitu. Lanjut. Wa yahrumu, dan haram praktek leasing juga sebenarnya bermasalah itu. Leasing, praktek leasing. Banyak sebenarnya sekarang akad-akad yang mengandung unsur riba. Banyak. Lanjut dulu. Wa yahrumu, dan haram bai'u ma lam yaqbidhu, oleh menjual sesuatu yang belum diterimanya. Sebelum terima oleh dia akan ma. Gimana? Enggak, gini, maksudnya begini. Bai'u ma lam yaqbidhu begini. Misalkan saya beli misalkan ada orang butuh kulkas. Kamu butuh kulkas. Saya siapkan kulkas. Kamu mampunya bayar kredit kan? Misalkan kata saya pada dia, iya kredit. Udah begini aja, saya beli kulkas, saya telepon nih ke toko. Kulkas sediakan ini spesifikasinya ini. Nah, kemudian apa? Kemudian saya bilang sama dia, orang ini, tuh kulkas saya jual kepadamu, kamu ambil. Nanti kredit ke saya udah bayar sono cash. Saya belum memegang itu kulkas itu. Udah saya jual lagi. Itu nggak boleh, haram. Ini namanya bai'u ma lam yaqbidhu, nggak boleh. Paham ini? Menjual barang yang belum saya terima. Saya beli, belum saya terima, kemudian saya jual lagi kepada orang. Haram. Bai'u ma lam yaqbidhu, itu gitu tuh bentuknya. Nah, termasuk mirip atau sama dengan praktik ini apa yang disebut dalam praktik online sekarang yang disebut dengan reseller. Reseller atau nggak reseller? Seller itu artinya penjual. Re itu ulang, jadi penjual ulang. Itu banyak yang bermasalah itu. Reseller itu jadi dia apa? Dia membeli kemudian dijual lagi, padahal dia belum menerima barangnya. Paham? Nah, ini bai'u ma lam yaqbidhu, itu bermasalah juga tuh reseller. Ya, beberapa praktik jual beli secara online di zaman kita sekarang itu memang banyak yang bermasalah secara hukum syara. Harus ada beberapa perbaikan sebenarnya. Nah, termasuk salah satu ini dia reseller ini, atau apa disebutnya istilahnya itu dalam jual beli. Ya semacam itulah. Semacam itu. Wal lahmi bil hayawani, dan menjual daging dengan hewan. Ya enggak boleh ini. Daging dengan hewan, hewannya satu masih hidup.
Daging ayam misalkan yang sudah dipotong kemudian dibarter dengan ayam yang masih hidup atau binatang lainnya yang masih hidup. Nggak boleh. Bai'ul lahmi bil hayawan. Praktik jual beli barter semacam itu bai'ul lahmi bil hayawan hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Banyak praktik-praktik yang diharamkan, di sini sebutkan satu persatu. Insyaallah kita rinci. Kredit, tambahan sedikit karena ini umum terjadi di masyarakat kita. Hukumnya atau dasar hukumnya kredit itu boleh. Dasar hukumnya walaupun harga totalnya jauh lebih mahal daripada harga cash. Jauh lebih mahal, tidak ada masalah. Tetapi ada syarat dan ketentuan di dalamnya, di antaranya pembayaran kreditnya harus jelas, temponya berapa lama, atau istilahnya kalau bahasa kita tenor, ya berapa lama, kemudian besaran pembayaran setiap bulan atau sesuai akadnya, misalkan per minggu atau per 2 minggu atau per bulan, sesuai akadnya itu harus jelas, tegas. Dan besaran bayarannya juga harus flat. Flat itu nggak boleh turun naik. Termasuk disyaratkan di dalamnya tidak boleh dimasukkan akad ketentuan bahwa kalau terlambat membayar dikenakan bunga. Kalau dimasukkan akad ini dalamnya maka rusak akad jual beli secara kredit tersebut. Kalau dimasukkan adanya ketentuan ini bahwa apabila terlambat dalam pembayaran kena bunga, jadi rusak, nggak boleh. Walaupun misalkan daripada harga cashnya berlipat sampai 100%, nggak ada masalah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting akadnya jelas, tenornya, besarannya, berapa lama, gitu. Tidak boleh ada itu tadi akad yang dapat merusaknya, seperti itu ya, akad atau ketentuan bahwa kena bunga kalau ada keterlambatan. Nah, itu merusak akad kredit. Dasarnya kredit itu boleh, nggak masalah, berapapun besarnya, walaupun jauh lebih besar daripada harga cash. Wallahu a'lam bishawab.